Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sahabat GPIB dimanapun kita berada. Saya Pendeta Mardika Fiska, Ketua Majelis Jemaat Ezra, Kampung Tua Tiang Wangkang, Batam, menyapa kita semua di Morning Call di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, sebelum kita melihat berkat Tuhan di sepanjang hari ini, mari saya ajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman ini juga bisa menguatkan kita semua, memperkokoh kita punya perjalanan hidup, untuk tetap terus melihat berkat Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, bersyukur Tuhan Engkau bangunkan kami di pagi hari ini. Kami akan melihat berkat Tuhan lewat setiap aktivitas yang akan bersama kami lakukan. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk selalu mengawal kami, terutama ketika kami membaca firman Tuhan. Mampukan kami bersama untuk juga bisa mengerti, memahami, dan firman Tuhan yang kami baca ini juga menuntun hidup kami untuk selalu dapat melihat berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus bimbing kami untuk bisa mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, bacaan di pagi hari ini diambil dari Nehemia pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai 16. Dalam terang judul perikop, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem, terjemahan baru 1. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebab ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebab. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, tentunya di hari ini, di pagi hari ini, kita punya banyak sekali rencana-rencana, harapan-harapan yang akan kita kerjakan, kita perjuangkan, kita gumuli. Dan sebagai orang Kristen, kita percaya apapun yang kita rencanakan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan buat berhasil. Amin. Nah, hal yang sama juga diimani oleh Nehemia. Dia punya tekad, kerinduan untuk membangun kembali Yerusalem yang pernah hancur pada saat itu. Ada banyak halangan, ada banyak tantangan, bahkan dia harus melewati orang-orang yang membenci. Kalau kita baca ayat selanjutnya, bahkan memperolok orang-orang yang bekerja bersama dengan Nehemia untuk membangun Yerusalem. Tetapi kalau sejak awal, kalau kita baca pasal 1, Nehemia merencanakan dalam imannya bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan menibakan dia dengan selamat di Yerusalem. Kita pasti tahu endingnya. Tuhan bersama dalam penyertaan dia. Tuhan bersama dalam setiap rancangan yang direncanakan oleh Nehemia. Terbukti Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak, ketika
Nehemia menggumuli bersama dengan Tuhan kerinduannya untuk membangun Yerusalem, tembok-temboknya, bahkan pintu gerbang, bahkan juga bait Allah pada saat itu. Tuhan memperlancar segala sesuatu. Bahkan ketakutannya mengucapkan kerinduan di hadapan Raja Artasasta, Tuhan kawal. Bahkan Tuhan sendiri yang memberikan sebuah hikmat dan izin lewat Raja Artasasta untuk memberikan perintah kepada Nehemia untuk pulang ke Yerusalem. Bahkan bukan hanya sampai situ, Tuhan juga mengirimkan para pengawal-pengawal, orang-orang yang menemani perjalanan daripada Nehemia. Ditambah lagi, kalau kita bisa melihat, Tuhan juga memberikan lewat kemurahan hati Raja surat jalan ketika nanti akan berhadapan dengan mungkin orang-orang yang bertanya mana surat daripada Raja dalam hal izin keluar dari kawasan Raja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa lihat dalam hal ini, ternyata berjalan bersama dengan Tuhan tidak mengecewakan. Seperti Yeremia pasal 29, Tuhan mengetahui rencana-rencana yang ada pada Dia mengenai kita, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 12. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, hal ini meyakinkan pada kita semua bahwa bersama dalam Tuhan, merencanakan kehidupan kita, berjalan bersama dengan Dia, tidak pernah dikecewakan. Tuhan yang sendiri mengawal dan merencanakan kehidupan kita. Tuhan sendiri akan mengawal kita, bahkan mengalahkan segala ketakutan kita untuk masa depan. Dengan catatan, asalkan kita berjalan bersama dengan Dia. Poin aplikasi yang kita ambil dari hari ini dalam pembacaan Nehemia pasal 2. Yang pertama, kesuksesan, keberhasilan, ketibaan daripada Nehemia di Yerusalem, sehingga dia bisa mengontrol dan melihat mengelilingi tembok Yerusalem yang hancur itu, semuanya bisa terlaksana karena Tuhan yang memimpin dan mengawal dia. Nehemia sudah meminta pertolongan Tuhan sejak awal. Hal yang sama juga yang ingin saya katakan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, anak-anak, apapun kita punya rencana, kita punya harapan, sekalipun itu berat, kita harus percaya. Undang Tuhan, minta pertolongan Tuhan Yesus, supaya apa yang kita rencanakan, yang kita gumuli, yang kita perjuangkan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita. Apapun harapan kita, Tuhan pasti akan kawal. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Nehemia nggak perlu berkonsultasi dengan orang lain untuk membangun. Bukan berarti dia nggak membutuhkan orang lain, tapi yang pertama dia cari untuk berjalan bersama dengan dia ada Tuhan. Dia nggak meminta pertolongan, artinya tidak meminta pertimbangan dari orang lain untuk menjawab kerinduannya. Dia hanya meminta pertimbangan Tuhan. Karena banyak hari ini orang-orang yang seringkali menggagalkan rencana kita. Ketika kita juga belum sampai kepada aksi, baru rencana sudah digombar-gambirkan. Kita punya rencana-rencana. Banyak orang yang sirik, banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Apa yang kita kurang beriman, kita kurang semangat, bisa saja mereka menggagalkan. Nehemia tidak demikian. Nehemia percaya, dia ingin melihat dulu apa-apa yang menjadi kendalanya. Dia mau menyusun strategi bersama dengan Tuhan. Lalu akhirnya dalam perkenan Tuhan, Tuhan juga mengirimkan orang di sekitar dia untuk membantu dia untuk merencanakan dan merealisasikan apa yang diharapkan daripada Nehemia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hanya Tuhan partner setia kita. Kalau kita setia berjalan dengan Tuhan, Tuhan juga akan kirimkan orang-orang yang semangat
berjalan bersama dengan kita, berjuang bersama dengan kita. Baik itu istri, suami, anak, orang tua, sahabat, teman-teman sepelayanan, dan sebagainya. Nggak usah khawatir kalau Tuhan sudah mengirimkan orang-orang itu bersama dengan kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, dan yang terakhir, yang saya mau katakan dalam hal ini bersama dengan firman Tuhan. Tuhan di pihak kita kalau kita mau mengandalkan Dia. Kalau kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu, banyak sekali hantaman, tantangan, cemooh, olok-olokan, hal-hal yang merendahkan mental dan menjatuhkan mental orang Yahudi pada saat itu. Tapi Tuhan kawal, Tuhan protek, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ada banyak kuasa dunia yang ingin menjatuhkan dan menjauhkan kasih Tuhan daripada kita. Tapi kalau kita sejak awal berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang dihalang oleh dunia, yang tidak suka dengan iman Kristen, yang tidak suka, tidak setuju dengan iman kita, Tuhan patahkan. Karena kuasa Kristus lebih besar dari segala kuasa dunia. Kuasa Kristus lebih besar dari segala kuasa ketakutan. Kuasa Kristus lebih besar dari segala kuasa kecemasan. Kuasa Kristus lebih besar daripada segala kuasa yang ingin menghancurkan masa depan kita. Apapun kita punya tantangan di hari ini, percaya Tuhan ada dalam rancangannya. Rancangan Tuhan tidak ada yang pernah tahu. Tidak pernah ada yang bisa menerka-nerka. Tidak ada yang pernah bisa mengetahui pikiran dan rancangan Dia yang pasti. Manusia hanya sampai kepada menerka-nerka. Tetapi sekali Tuhan merencanakan, Tuhan yang mengatur, lihat saja. Rancangannya indah pada waktunya. Dan tidak pernah Dia mengecewakan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, mulailah hari ini dalam iman. Percayalah kalau engkau dan saya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan juga datang untuk menyertai kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Yang ada adalah Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat berjuang, selamat berkarya, selamat menikmati rancangan Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Dan percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami nikmati lewat berkat Tuhan di pagi hari ini, nafas hidup yang Tuhan percayakan. Ya Bapak, ada banyak kemungkinan besar yang akan kami hadapi di sepanjang hari ini untuk melaksanakan harapan, kegiatan, aktivitas, usaha kami. Ada banyak sekali hambatan-hambatan yang mungkin akan menggagalkan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami lebih dulu mengandalkan Tuhan Yesus, maka ada sebuah rencana, penyertaan, dan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan lewat waktu dan rancangan-Mu, Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan, kami usahakan. Kami yang datang dengan pergumulan kesehatan, kami yang datang dengan segala pergumulan masa depan, ketakutan, kecemasan, bahkan duka cita, kami patahkan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya, kami memiliki Allah yang luar biasa, Sang Juru Selamat yang hidup, yang menguasai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami tidak takut Tuhan untuk berhadapan dengan setiap kehidupan kami di hari ini. Karena kami percaya, ketika kami mempercayakan aktivitas kami dalam tangan Tuhan di hari ini, sejak pagi hari ini, Tuhan akan tuntun untuk setiap masa dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.